Di jam segini, saat dunia masih terlelap dalam selimut malam yang dingin, sebuah kesibukan tak kasat mata sedang terjadi di langit. Para malaikat sedang sibuk turun ke bumi, membagikan jatah rezeki batin dan lahir yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Sayang sekali, sungguh sayang sekali, jika bagianmu terlewat begitu saja, hanya karena matamu masih terpejam dan tubuhmu enggan beranjak dari kenyamanan tidur. Padahal, disinilah kunci pembuka pintu-pintu langit dimulai. Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa rezeki terasa begitu sempit, padahal kita sudah bekerja keras, banting tulang dari pagi hingga malam? Mengapa gaji yang diterima terasa cepat habis tanpa bekas, seolah menguap begitu saja? Rasanya waktu 24 jam tidak pernah cukup, dikejar target, dililit hutang, dan hati selalu gelisah. Mungkin masalahnya bukan pada jumlah angka yang kita dapatkan, melainkan pada hilangnya keberkahan di dalamnya. Mari kita renungkan sejenak makna dari barokah atau berkah. Dalam ajaran agama, berkah bukanlah sekadar banyaknya jumlah harta. Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam setiap rezeki yang kita terima. Sedikit tapi cukup dan menenangkan hati, itulah berkah. Banyak dan bermanfaat bagi sesama, itulah berkah. Namun, keberkahan ini memiliki waktu-waktu istimewa untuk dijemput, dan waktu yang paling utama adalah di awal hari. Berdasarkan riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pernah memanjatkan doa khusus yang sangat indah untuk umatnya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Doa ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah sinyal langit bahwa waktu pagi, khususnya waktu subuh, adalah waktu emas. Siapa yang menghidupkan waktu ini, dia masuk dalam jangkauan doa mustajab sang Nabi. Para ulama sering mengibaratkan waktu subuh sebagai waktu pembagian hadiah dari raja. Jika sang raja sedang membagikan hadiah-hadiah terbaiknya di depan istana, namun kita malah memilih untuk tidur di dalam kamar, maka wajar jika kita tidak mendapatkan apa-apa. Rezeki di waktu fajar bukan hanya soal uang, tetapi juga ketenangan jiwa, kesehatan fisik, dan kejernihan pikiran yang menjadi modal utama untuk menjemput rezeki materi di siang harinya. Secara psikologis dan medis, bangun sebelum matahari terbit memiliki dampak luar biasa. Udara yang belum tercemar polusi, kaya akan oksigen murni yang menyegarkan otak. Saat kita memulai hari dengan sujud dan zikir, kita menata frekuensi otak pada gelombang yang tenang namun fokus. Inilah yang membuat segala urusan di siang hari terasa lebih mudah diselesaikan. Rezeki terasa lapang karena hati kita yang duluan dilapangkan oleh Tuhan. Coba rasakan perbedaannya. Hari di mana kita bangun terlambat, rasanya segala sesuatu serba terburu-buru, emosi mudah terpancing, dan pikiran ruwet. Sebaliknya, saat kita bangun lebih awal, kita memiliki waktu untuk bernafas, untuk berbicara dengan Pencipta sebelum berbicara dengan makhluk. Ketenangan inilah magnet rezeki yang sesungguhnya. Rezeki enggan mendekat pada jiwa yang gerusa-gerusu dan penuh keluh kesah. Ada sebuah kebiasaan yang sangat dihindari oleh para orang soleh terdahulu, yaitu tidur setelah subuh. Ibnu Qayyim pernah berkata bahwa tidur di waktu ini dapat menahan rezeki, karena waktu itu adalah waktu penciptaan dan pembagian rezeki. Tidur di pagi hari mewariskan kemalasan dan mematikan hati. Jika pintu gerbang rezeki dibuka lebar di pagi hari, mengapa kita justru menutup pintu rumah kita dengan tidur kembali? Ingatlah, rezeki yang sempit itu bukan hanya dompet yang tipis. Tubuh yang sering sakit-sakitan adalah bentuk rezeki yang sempit. Waktu yang habis untuk hal sia-sia adalah rezeki yang sempit. Keluarga yang tidak harmonis juga bentuk kesempitan.
Dengan menjaga waktu subuh, kita sedang menjaga kesehatan raga dan jiwa. Kita punya waktu lebih banyak untuk merencanakan hari, dan itulah bentuk kekayaan waktu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saat pintu langit terbuka di waktu fajar, Allah Azza wa Jalla seolah bertanya kepada hamba-hambanya, "Siapakah yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapakah yang meminta ampunan, maka akan aku ampuni." Ini adalah penawaran eksklusif dari penguasa alam semesta. Mengabaikan tawaran ini adalah bentuk kesombongan halus yang sering tidak kita sadari, yang akhirnya membuat hidup kita terasa berat dan sempit. Lalu, bagaimana agar kita bisa konsisten menjemput keberkahan ini? Semua dimulai dari malam sebelumnya. Jangan begadang untuk hal yang tidak perlu. Pasanglah niat yang kuat sebelum tidur. Ya Allah, bangunkan aku di waktu yang Engkau cintai. Niat yang jujur akan menggerakkan alam bawah sadar kita dan bahkan malaikat untuk membangunkan kita tepat pada waktunya. Memang berat. Kasur terasa sangat empuk, selimut terasa sangat hangat, dan mata terasa dilem berkat. Tapi disitulah letak ujiannya. Syaitan mengikat tengkuk manusia saat tidur dengan 3 ikatan. Ikatan itu hanya akan lepas jika kita bangun, berzikir, menyebut nama Allah, berwudu, dan mendirikan sholat. Saat ketiga ikatan itu lepas, jiwa kita akan menjadi segar dan penuh semangat. Satu rahasia lagi untuk meluaskan rezeki yang sempit adalah dengan sedekah subuh. Tidak harus besar, yang penting rutin. Di waktu subuh, 2 malaikat turun. Satu mendoakan orang yang berinfak agar diganti berlipat ganda, dan satu lagi mendoakan orang yang pelit agar hartanya rusak. Pilihlah doa malaikat mana yang ingin kita dapatkan untuk mengawali hari kita. Sahabat beriman, jika hari ini rezeki masih terasa sempit, dada terasa sesak, dan masalah datang bertubi-tubi, cobalah perbaiki waktu subuh kita. Jangan biarkan pintu langit terbuka tanpa ada nama kita dalam daftar penerima rahmat-Nya. Perbaiki hubungan kita dengan Sang Pemilik rezeki di pagi hari. Niscaya Dia akan memperbaiki urusan dunia kita sepanjang hari. Semoga kita semua termasuk golongan hamba-hamba yang dipilih untuk menikmati jamuan spiritual di waktu fajar dan dianugerahi rezeki yang luas, berkah, serta melimpah ruah. Mari kita mulai esok pagi, bukan sekadar bangun untuk bekerja, tapi bangun untuk menjemput berkah. Sampai jumpa di video inspirasi berikutnya.